Baik. Kita lanjut dengan tanya jawab. Dari Zoom dulu saya persilakan. Baik Ustadz, Anda panggilkan untuk yang resen terlebih dahulu. Tafadhal kepada Bapak Muhammad Asyad Yusyafran. Bapak Muhammad. Assalamualaikum Ustaz. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Sekarang kan Ustaz ada wine yang zero alkohol gitu Ustaz. Ya, terus Apakah itu diperbolehkan atau tidak Ustaz? wine zero alkohol. Karena mungkin tidak memabukkan, tapi bagaimana dengan tasyabuhnya gitu Ustaz? Iya, bentar. Saya lagi pelajari kandungannya nih. Di sini ada di salah satu artikel itu 7 best non-alcoholic wines to drink now. Bisa jadi dari sisi lain ya, kalau dia non-alkohol bisa jadi punya sisi lain yang membuat efek mabuk juga. Ini harus dicek lagi. Tapi kalau murni memang tidak memabukkan ya boleh dipakai kalau begitu. Depending dulu ya. Ini harus dipelajari ini dulu muatannya sama efeknya itu bagaimana. Iya. Ada lagi Ustaz? Iya. Bagaimana hukum menukar uang rupiah ke dolar, terus nanti saat nilai tukar dolar naik ditukar lagi ke rupiah, apakah itu boleh atau itu termasuk menimbun Ustaz? Tidak Menimbun ya, tapi harus penukaran dolar dengan rupiah harus cash. Harus tunai, tidak boleh ada yang tertunda. Kalau itu terpenuhi, walaupun beli ketika harga murah dolarnya, nanti jual lagi ketika harga mahal ya biasa, tapi harus penukarannya harus tunai gitu. Ya. Satu lagi Ustaz. Iya. Apakah boleh membuat desain untuk sosial media bank konvensional terus nanti diberikan upah dari situ Ustaz? Desain itu sesuatu yang mubah. Namun kalau sudah tahu tujuannya digunakan untuk haram dan yang menggunakannya itu orang yang jelas nanti menggunakannya untuk tujuan haram, maka tidak boleh. Sama seperti kasih uang, uangnya diketahui nanti beli homer. Enggak boleh kasih uang pada orang itu. Berarti Ustaz, kalau memperbaiki AC gitu Ustaz, di bank konvensional apakah boleh? Memperbaiki AC. AC. Iya Ustaz. Itu mendukung dalam suatu yang haram. Ya, baiknya tidak. Ya Ustaz, jazakallah khair. Ya, baik, satu lagi dari Zoom. Tafadhali kepada Ibu Nur Asifah. Assalamualaikum Ustaz. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustaz mau nanya, kalau kita kerja di minimarket yang di situ ada dijual alkohol, berarti kita hukumnya gimana Ustaz? Karena dia tidak bisa seleksi kalau ada yang mau beli homer. Iya kan? Datang situ orang saya mau itu. Nah, atau gampangnya rokok lah, paling sering tuh rokok. Saya mau beli rokok itu, coba. Dia gimana sebagai karyawan di situ, bisa menolak nggak? Kan nggak bisa. Iya. Terus tanya lagi Ustaz. Iya. Dari kemarin saya agak rancu ini antara hukum jual beli secara dropship. Ketika saya membaca lagi di Rumah Isokom yang tentang masalah akad salam, itu gimana? Sementara selama ini saya juga dengar bahwa kita tidak boleh menjual barang yang belum menjadi milik kita. Lebih beli dulu, baru kemudian nanti ditanyakan lagi ke konsumen bahwa jadi nggak mau beli ini, baru nanti setelah barang itu kita beli, nah boleh dijual ke orang tersebut gitu. Gimana Ustaz, tolong penjelasannya lebih. Jadi itu yang dulu saya tulis tentang akad salam untuk jual beli online, itu tulisan saya yang lawas. Yang terbaru saya tulis di artikel dropshipper dan reseller. Ada terbaru, nanti cari aja dan kata kunci dropshipper, nanti akan dapat tulisan saya yang terbaru.
Sebenarnya cuma istilah saja dan nanti cara strategi saja untuk memahami ini. Asalnya nanti boleh nanti. Ujungnya boleh, namun istilah saja nanti untuk dipahami. Dengan dalil ini bisa dipakai, tidak masalah gitu. Jadi, kalau akad salam gini, kalau Ustadz Irwandi terangkan waktu Sabtu 2 pekan lalu, salam itu kan harus uang tunai di muka. Ya. Harus uang tunai di muka. Artinya ya dan biadinya di muka gitu. Terus nanti barang sesuai dijanjikan. Misalnya 3 hari lagi lah. Tiga hari nyampe. Kalau Ustaz Irwandi katakan kalau di muka gini. Jadi ketika dia transaksi komunikasi dengan si penjual, deal harga langsung detik itu juga transfer. Detik itu juga transfer. Yang tidak termasuk salam itu begini. Kita sudah deal nih ya, deal. Sudah. Habis itu nanti, oh iya tunggu ya, saya 1 jam lagi baru pergi ke ATM nanti saya transfer. Berarti penundaan 1 jam. Padahal adanya penundaan itu, barang kan belum ada, masih 3 hari lagi. Uang juga masih ada penundaan. Walaupun cuma 1 jam misalnya dia mau pergi ke ATM ya. Maka nanti kan penundaan dengan penundaan. Berarti ada tertunda dengan tertunda ditukar. Kalau akad salam itu tunai di muka. Jadi saya lagi komunikasi dengan si penjual di WA misalnya. Langsung tunggu ya jangan dulu matikan. Ya saya langsung transfer nih sekarang ini ya. Satu majelis dengan dia langsung. Walaupun itu online boleh. Ya, walaupun itu online boleh. Nah, maka kita tidak istilahkan akad salam gitu. Tetapi kita istilahkan dengan ya tadi ada dropship. Kalau dropship itu ini tergantung nih. Mau pakai dropship apa reseller, Bu? Halo, Ibu nanya? Ya. Mau pakai dropship apa reseller? Saya bingung mengartikan masalah dropship dengan jual beli akad salam. Itu saya bingung mengartikan di situ. Nih, akad salam tadi kayak gitu ya. Kalau dropship itu hakikat senyatanya itu cuma mewakilkan. Jadi si penjual punya wakil, dia tawarkan barangnya dengan tampilkan foto, baik di medsos, baik di story-nya, kalau di online ya. Nah, cuma mewakilkan. Dia nggak punya barang nggak apa-apa, marketer kok, calo. Jadi pembahasan dropship itu bukan akad salam. Kecuali kalau kita transaksinya dengan reseller punya barang. Ya. Jadi reseller punya, kalau dengan reseller dia harus punya barang dulu gitu. Dia tidak bisa, kalau pakai kaidah ini nggak masuk akad salam tadi yang kita bahas ya. Karena akad salam harus tunai di muka gitu. Jadi kalau online itu kan misalnya kalau transaksinya di aplikasinya itu langsung bayar deal seperti di marketplace ya. Deal langsung transfer saat itu juga dia potong dari saldonya, depositnya, sudah langsung berarti itu salam. Tapi kalau reseller harus punya stok. Iya, ada barang. Ada barang. Kalau dia bilang, saya nanti cari lagi 3 hari gitu, baru saya kirim gitu misalnya. Berarti di muka dia tidak punya sesuatu, dia ini juga belum uang juga masih mau transfer lagi 1 jam gitu misalnya. Terus barang juga masih dikirim nanti 3 hari, berarti tertunda dengan tertunda. Itu nggak boleh. Karena sesuatu yang tidak jelas dengan sesuatu tidak jelas. Sehingga reseller harus punya stok. Beda dengan dropshipper. Kalau tidak punya stok, jangan dulu deal di awal, jangan mengikat. Kalau mengikat berarti belum memiliki sesuatu, dia belum memiliki. Kalau akad salam ini, iya dia belum memiliki barang, masih cari, tapi uang tunai di muka semuanya. Itu bedanya. Nggak boleh tertunda 1 jam, kalau tertunda 1 jam berarti masih tertunda juga, gitu. Oh, iya. Jadi akad salam itu beda di situ. Itu yang saya pahami. Ya. Bisa. Ya, oke. Baik, makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, saya balik dulu ke WhatsApp, silakan. Ada telepon juga, monggo. Baca. Belum ada. Baik, balik lagi ke Zoom dulu. Kalau belum ada di ini. Zoom lagi, silakan. Baik, Ustaz. Ya. Baik, Ana bacakan pertanyaan lewat chat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Ustadz. Kalau water kefir itu apakah haram? Cara membuatnya dari alga kristal difermentasi dengan air gula dan kismis selama 24 jam. Kemudian difermentasi kedua tanpa alga kristal selama 24 jam lagi dengan jahe rempah atau buah-buahan. Rasanya seperti soft drink. Dalam minuman ini terdapat 30 bakteri baik untuk mencegah membantu pencernaan dan bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Ada kandungan alkoholnya enggak? Dia sebutkan tadi itu. Tidak ada kan? Nah, berarti tinggal lihat saja efeknya memabukkan enggak kalau minum banyak. Kalau tidak memabukkan berarti masih boleh. Nah, gitu. Terus. Ada lagi di chat? Ya. Bagaimana hukum menyimpan botol khamar di rumah? Botol khamar di rumah. Logo khamarnya dihilangkan. Terus fungsikan untuk cuma untuk selain khamar. Maka jadi boleh. Jangan sampai logo khamarnya itu ada. Karena nanti orang suuzon pada kita. Terus. Nah, selanjutnya Ustadz. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Ustadz izin bertanya di luar tema. Ya. Apakah kita boleh mengkonsumsi pala sebagai manisan atau bahan masakan? Sebab ada yang bilang haram. Masih dibolehkan jika palanya sedikit. Kalau palanya banyak baru jadi masalah. Ada pembahasannya, para ulama punya rincian ini. Latar belakangnya saya belum tahu ini ya. Ada dalil khusus barangkali. Tapi mereka bagi antara pala yang sedikit dengan pala yang banyak. Bisa lihat, dicari dengan kata kunci pengusaha muslim hukum pala. Pengusahamuslim.com, situ ada penjelasan tentang hukum buah pala. Ya, nanti bisa dipelajari secara lebih jelas. Ya, ada lagi? Selanjutnya, apa boleh ikut senam yoga lewat video dimatikan musiknya? Sebab ada yang bilang yoga itu mirip semedi atau ibadah orang Hindu, yang jika di sana ada gerakan agak mirip seperti ruku dan sujud. Jazakumullah khairan. Ya, kalau memang ada seperti itu, baiknya tidak dilakukan dulu. Sementara jawaban saya seperti itu. Ya. Baik, saya pindah lagi ke WhatsApp, ada? Ya, baca. Bismillah, izin bertanya Ustadz. Ya. Saya membeli barang di toko online. Namun setelah saya memesan, penjual mengirim pesan bahwa barangnya tidak ada. Nah, penjual bilang barang tidak ada, terus. Kemudian penjual menawarkan barang yang serupa tapi beda tipe. Penjual menawarkan barang serupa tapi beda tipe. Beda tipe, ya, terus. Apakah boleh transaksi seperti ini, Ustadz? Nah, tergantung kamu ridho nggak ditawarkan dengan barang berbeda. Kalau ridho ya sudah berarti. Tergantung si pembeli ya, dia ridho ataukah tidak. Terus. Nah, ada telepon langsung ya. Assalamualaikum. Penjual mengirim pesan bahwa barangnya. Ya, assalamualaikum. Nah, penjual bilang barang tidak ada. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Fatur Rahman di Lampung, Ustaz. Silahkan. Ustaz, Ana sedikit bukan bahasan hari ini, Ustaz. Iya. Ana kan bekerja di Dinas Pendidikan, Ustaz. Iya. Kebetulan kan banyak anggaran itu yang dialihkan untuk ke COVID, Ustaz. Iya. Jadi beberapa pekan lalu, Ustaz, kita diutus dari dinas untuk turun ke sekolah-sekolah beberapa kecamatan di kabupaten kami, kan, Ustaz. Biasanya kan kalau seandainya monitoring kayak gitu kan kita ada honor dari dinas, Ustaz. Ya, honor dari dinas ya, terus. Karena kita anggarannya difokuskan untuk COVID, jadi kita tidak punya bekal dari dinas, tapi biasanya, Ustaz, maksudnya bukan cuma di masa COVID ini aja, Ustaz, itu kita dikasih amplop juga dari kumpulan kepala-kepala sekolah gitu, Ustaz. Itu bagaimana hukum saya menerima uang tersebut, Ustaz?
baiknya tidak diterima. Karena itu sudah jadi pekerjaan. Disalurkan, ya, Ustaz? Iya. Kaidahnya kalau kita sudah diberi tugas dan sudah ada gaji untuk itu, taruhlah itu nggak digaji lah untuk ini, tapi kan sudah tahu itu pekerjaan pegawai kayak gitu kan. Maka kalau ada uang tambahan itu kaitannya dengan pekerjaan kita, maka tidak boleh dimanfaatin. Nah, Ustaz, tapi kalau seandainya Anda misalnya Ustaz diminta sama instansi lain untuk menjadi narasumber kan Ustaz? Iya. Di situ kan mereka biasanya kasih honor gitu Ustaz dari kantor mereka, itu bagaimana Ustaz? Itu kaitan dengan pekerjaan kantor nggak? Sebenarnya materi yang disampaikan iya Ustaz, karena tapi peran kita dinas pendidikan dalam menanggulangi narkoba kan Ustaz. Iya. Tapi acaranya itu acara BNN Ustaz. Tidak ada kaitan dengan tugas kantor kan? Iya Ustaz. Kita cuma artinya kantor tidak jadikan itu sebagai tugas pokok di kantor. Bukan Ustaz. Bukan. Berarti boleh. Nah, Ustaz, satu lagi Ustaz. Iya. Kalau seandainya kita punya toko Ustaz, jadi toko kosmetik kan Ustaz. Toko kosmetik ya. Kebetulan punya ibu saya Ustaz. Di situ kan jual ini Ustaz. Kalau bahasa peacock Ustaz. Apa jadi cat rambut warna hitam Ustaz. Cat rambut warna hitam. Ya. Itu gimana Ustaz kalau seandainya ada yang mau beli Ustaz? Ya, nasihati ibu yang warna hitam tidak dijual, warna lain saja yang dijual. Oh, warna lain saja Ustaz. Iya. Iya Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz. Waalaikumsalam. Baik, lewat WA lagi. Bismillah. Saya baru mengenal manhaj salaf, tapi suami melarang karena kata-kata Ustadz di sini salaf itu sama dengan Wahabi. Gimana Ustadz menjelaskannya? Menjelaskannya tunjukkan saja akhlak yang baik, ya, berdakwah dengan lisanul hal, dengan sikap, attitude, ya, insya Allah nanti yang kita dakwai nanti pelan-pelan dapat hidayah. Terus terakhir dari Zoom silakan. Silakan kepada Bapak Tegar Aji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Pertanyaan saya sudah ada 3 Pak Ustaz. Jadi apakah alkohol yang ada di hand sanitizer dan alkohol yang di parfum itu sama zatnya? Dan apakah secara hukum najisnya sama juga atau penjelasan? Bagus nih. Nanti sebenarnya di pertemuan berikut, tapi secara ringkas gini. Tadi yang dari jenis kita pelajari itu alkohol hand sanitizer itu bukan khamr yang dimasukkan, namun itu alkohol murni. Kemudian ada pelarut di situ untuk melarutkan. Jadi secara hukum itu bukan khamr, maka tidak masalah pakai hand sanitizer sebelum sholat, ya, kemudian dipakai untuk sholat, tidak dianggap najis. Satu. Ya, terus apalagi tadi? Tadi hand sanitizer. Alkohol untuk parfum sama. Itu zat tersendiri. Alkohol untuk parfum untuk solvent. Solvent itu untuk pelarut, sehingga masih boleh dimanfaatkan juga. Jadi tidak masalah pakai parfum beralkohol untuk sholat. Cukup? Terima kasih Ustaz. Iya. Baik, satu lagi dari Zoom. Boleh Anda bacakan pertanyaan? Iya, silakan. Silakan. Kalau Bismillah, kalau apel cider vinegar apakah haram atau cuka apel Ustaz? Nah, cuka apel nanti bisa cek juga di rumaiso.com. Kalau masalah-masalah kimianya saya sudah bahas semua ya, karena saya paham ini ya cara penjelasannya gitu. Nanti bisa lihat ada satu pembahasan nih, saya beri judul hukum cuka atau vinegar. Ini nanti ada susunan kimianya saya jelaskan, itu dari asam asetat, CH3, CO2H, COH, CH3, COH, ya. Terus Nabi SAW itu pernah sebut tentang cuka, itu Nabi katakan ni'mal udum al-khallu, sebaik-baik bumbu dan lauk adalah cuka, sebaik bumbu dan lauk adalah cuka gitu. Nah, ni'mal udumu al-khallu, ni'mal udumu al-khallu, sebaik-baik lauk adalah cuka, sebaik lauk adalah cuka. Nah, jika cuka itu berasal dari khamar, nah ini para ulama punya pembahasan sendiri. Kalau dia terjadi sendirinya tanpa ada campur tangan manusia, maka jadi zat suci. Namun jika khamar itu berubah dari cuka dengan proses bantuan tangan manusia, nah ini baru bermasalah.
Tetapi untuk cuka yang ada saat ini, ya, cuka yang ada saat ini itu bukan seperti itu. Cuka tidak prosesnya lagi lewat khamar gitu. Bukan ambil bir, ambil whisky, ambil vodka terus dibuat jadi cuka. Bukan lagi, karena prosesnya terlalu lama untuk menunggu fermentasi seperti ini. Saya pernah istilahnya itu kerja praktek dulu. Kerja praktek di pabrik yang memproduksi alkohol. Bukan alkohol untuk minuman keras, namun ini alkohol untuk nanti ujung-ujungnya jadi cuka. Ada pabriknya itu di Karanganyar, Jawa Tengah, di Asidatama dulu. Nah, prosesnya situ dari ditetes tebu, kemudian diolah jadi alkohol, asetaldehid, kemudian jadi cuka. Itu prosesnya bukan dari ambil bir, ambil whisky, ambil vodka, wine, bukan. Ya. Ini bukan diambil dari khamar, sehingga saat ini prosesnya beda lagi gitu. Kenapa kok prosesnya berbeda? Karena kalau menunggu ambil dari khamar, cuka ini nggak akan kita konsumsi karena prosesnya lama, karena rata-rata fermentasi seperti ini lama. Layaknya seperti khamar miras itu, ada beberapa miras yang perlu fermentasi bertahun-tahun. Makin dia itu fermentasinya lama, makin enak menurut mereka. Ya. Kalau ini dipraktekkan untuk saat ini, cuka itu padahal dibutuhkan di mana-mana untuk tambahan bumbu, tambahan ini gitu ya. Kalau tidak segera, ya tentu kita akan sulit mengkonsumsi cuka gitu. Jadi kasusnya berbeda sekali untuk zaman ini. Bahannya tadi kalau dari apple vinegar juga, kalau memang itu cuma sekadar nama saja dan itu jenis cuka, maka tidak ada masalah dan hukumnya itu halal. Baik, satu lagi. Nah, Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ustaz, di depan toko buku di parkiran mobil, suami marah-marah dan mengancam jika keluar mobil kamu tak cerai. Dengan maksud supaya suami tidak bertambah marah dan kasihan anak-anak yang ada di dalam mobil, istrinya keluar. Jarak tak sampai 1 jam, suami menyesal dan minta maaf ke istri. Apakah berkata benar-benar tidak bermaksud talak? Apakah seperti itu jatuh talak? Wallahu alam, itu tidak jatuh talak, cuma makna ancaman saja. Saran saya besok-besok nggak kayak ngancam kayak gitu. Ini laki-laki sok ini sekali gitu, berkuasa sok ini gitu ya. Apa-apa ancaman nggak? Ini awas saya cerai kamu. Enggak kayak gitu. Mendingan dengan kalimat yang lainnya, karena kalimat talak, cerai, ya, ini kalimat rawan untuk diucapkan. Orang ucapkan serius, ucapkan bercanda, itu sama saja. Salasun jidduhun najid wa hazluhun najid, kata Nabi SAW. Ada 3 hal yang serius dan bercandanya sama saja. Ada di situ nikah, talak, rujuk. Nikah, talak, rujuk, 3 ini. Maka jangan main-main dengan kata-kata nikah, dengan kata-kata talak, dengan kata-kata rujuk gitu. Tahan diri, memang ya ada masalah dengan istri, ada masalah ini, namun kata-kata ini dijaga. Karena kesempatan talak saja 3 kali. Ya, sudah pernah saya jelaskan ini, nanti bisa cek di channel Romeso TV, ada di pembahasan talak 3 kali. Talak itu cuma 3 kali. Ya tidak lebih daripada itu. Kalau sudah 3 ini tidak bisa rujuk lagi. Ya, sehingga jangan main-main. Nanti kalau sudah ini ya kayak tadi menyesal. Untung tadi dia cuma makna mengancam. Ya, makna mengancam saja. Tidak jadi talak di situ. Wallahu a'lam. Baik, terakhir dari Zoom. Nah, silakan kepada Saudara Reza. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya dulu, Ustaz. Ya. Saya kan 2 tahun lalu ikut BPJS yang mandiri, bayar sendiri ya. Hanya saja, BPJS mandiri bayar sendiri, iya. Terus? Ya. Hanya saja setelah saya tahu itu ada unsur gorornya, saya berhenti setahun yang lalu. Iya. Tapi dari kata BPJS itu diinfokan kita tidak bisa berhenti setelah kita ikut BPJS. Karena itu program dari pemerintah. Akhirnya saya berhenti membayar tahun lalu. Tapi beberapa kali saya ditelepon dari pihak BPJS untuk membayar tagihan saya. Nah itu kira-kira seperti apa ya solusinya? Apakah saya lanjut bayar kah? Atau saya berhenti. Selama ini saya memang tidak pernah menggunakan hasil BPJS, Ustaz. Kalau Bapak berhenti, konsekuensinya besok-besok kalau sakit berarti tidak boleh pakai jalur BPJS lagi. Ya betul. Saya juga tidak pernah menggunakan BPJS
selama ini gitu. Jadi kemarin kan awalnya kalian buat pemerintah. Ya sudah, gak usah ini aja, gak usah bayar lagi, dituntut biarin aja. Selama nggak ada utang ya, kalau ada utang ya bayar, kalau itu bukan utang sudah biarin. Setelah itu nanti kalau kita qadarullah sakit, nggak usah pakai lagi. Ustaz, satu lagi boleh? Iya, boleh. Nah, ini Ustaz, saya kan bekerja di perusahaan konsultan Ustaz ya. Nah, jadi saya itu biasanya ikut tender pemerintah. Nah, untuk tender pemerintah itu ada namanya bank garansi. Jadi pada saat kita menang, kita wajib menyetorkan jaminan pelaksanaan ke bank garansi. Iya. Nah, untuk bank garansi tersebut bisa dicairkan kembali setelah kita selesai menyelesaikan proyek itu dengan pihak penyelesaian pekerjaan. Nah, di sini bank garansi itu hangus jika kita melalaikan atau kita tidak bekerja sesuai dengan performa yang diinginkan oleh klien. Nah, jadi di situ kan benar seperti ada unsur gorornya sedikit ya. Nah, itu seperti apa Ustaz ya? Gorornya kenapa? Kalau kita misalnya tidak menyelesaikan dengan baik, nah itu kita langsung dicairkan oleh pemberi kerja gitu. Kalau misalnya mereka tidak puas dengan kerjaan kita akan mencairkan bank tersebut gitu. Jika kita tidak mampu melakukan pekerjaan gitu. Bukan gorornya situ ya. Ada sisi pinjaman nggak di situ? Kalau pinjaman tidak, kita menyetorkan ke bank, misalnya katakanlah proyeknya 1% dari nilai kontrak proyek, kita setorkan ke bank. Nah, kemudian ada biaya administrasi. Setelah selesai proyek, kita bisa mencairkan dengan membawa berita acara penyelesaian pekerjaan dari pemberi kerja, Ustaz. Kalau cuma sebatas itu yang Mbak terangkan tidak masalah. Oh, tidak masalah. Alhamdulillah. Ya. Soalnya selama ini kita memang seperti itu, Ustaz. Jadi agak mengganjal itu. Terima kasih, Ustaz. Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya rasa cukup dulu untuk pertemuan hari ini. Besok pagi libur ya, yang seharusnya kita bahas Bulughul Maram Kitab Thaharah. Karena saya mau liburkan dulu untuk Asyura, besok pagi saja. Malamnya tetap ada, malam ini tetap ada. Malam Ahad juga Sabtu night untuk anak-anak muda tetap ada lagi. Kemudian kita lanjut Ahad pagi, ya. Tapi Ahad pagi nanti kita bahas fikih Bulughul Maram Kitab Thaharah, ya. Terus saya ingatkan ada daurah, nanti tunggu infonya saya di media sosial atau di channel ini juga sudah ada sebenarnya, ada info atau dilihat di medsos Rumah Iso ya. Ada daurah besok Sabtu jam 3:30 sore sampai 5:30, kemudian Ahadnya 3:30 sampai 5:30 juga. Ini ikut siaran tundanya nggak masalah, nanti ada ujiannya juga, nanti ada sertifikatnya juga gratis. Nanti info ini bisa cek di media sosial Rumah Iso, silakan ikuti. Kita bahas tafsir Jalalain dari surat Al-Fatihah. Rugi sekali kalau nggak ikut karena ini bahas tuntas ya. Insya Allah saya bahas dari buku yang saya susun dari tafsir Jalalain. Baik, demikian kita cukupkan, tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.